IHSG sudah mulai balik naik dan asing sudah masuk. Berikut cara saya trading saham. Jadi Bapak Ibu, setelah kurang lebih 6 bulan market Indonesia ini turun melebihi 41% dengan net sell asing itu adalah 90 triliun. Hari ini dimulai hari baru yaitu di pertengahan Juli di mana IHSG naik 1,1% dan juga di sini ada net buy 725 miliar. Apa yang menyebabkan asing kembali masuk? Karena adanya aturan baru dari MSCI bahwa saham di Indonesia itu nanti bisa masuk kembali MSCI, namun yang bisa masuk adalah saham yang naiknya pelan-pelan. Untuk saham yang naiknya tinggi sekali seperti saham-saham Konglo itu tidak bisa untuk dimasukkan nanti ke MSCI. Artinya apa? Artinya minggu depan dan mudah-mudahan sampai nanti di November itu sudah mulai ada pembelian-pembelian dari asing. Karena kenapa? Karena kan berarti sudah mulai ada lampu hijau nih. Nanti di November mudah-mudahan freeze-nya itu dibuka dan juga bisa terus melanjutkan kenaikannya. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita cek juga saham BBCA itu naik 4% lebih Bapak Ibu ya. Namun kalau kita cek sejak di sini Bapak Ibu bisa cek sejak tanggal 1 Juli asing itu masih net sell-nya itu 3 triliun karena baru masuknya itu kemarin. Nah kalau kita cek IHSG itu sudah naik 9,43% dengan dimana IHSG ini Bapak Ibu bisa cek selama 6 bulan berturut-turut ini berdarah. Jadi ya kita menikmati untuk proses menunggu sahamnya itu kembali naik hingga akhirnya sekarang sudah mulai ada cerah Bapak Ibu ya, maka kita sudah akan siap untuk agresif. Mudah-mudahan sampai nanti di akhir tahun ya, asing itu sudah mulai ada pengembalian lah ya. Pengembalian nanti dana yang sudah dikeluarkan ini ya, hampir 100 triliun Bapak Ibu bisa cek sendiri. Mudah-mudahan bisa kembali untuk masuk ke Bursa Indonesia. Dan juga Bapak Ibu di hari ini di tanggal 19 Juli nanti jam 2 subuh berarti tanggal 20 Juli itu adalah final Piala Dunia. Biasanya setelah final Piala Dunia uang itu yang biasa dipakai judi bola akan masuk. Sehingga kita sudah bisa untuk persiapkan kembali untuk di trading saham. Jadi sejak dari tahun-tahun sebelumnya ya, karena saya itu sudah dari 2017, jadi saya sudah mengalami Piala Dunia di tahun 2022 dan juga Piala Dunia di 2018 itu sama Bapak Ibu ya. Jadi kalau Piala Dunia itu biasanya market koreksi dulu dan cenderung asing itu jual dan juga banyak orang di Indonesia itu lebih memilih untuk judi bola dulu Bapak Ibu ya. Meskipun di Indonesia yang judi bolanya sedikit, tetapi kalau untuk secara global itu banyak sekali Bapak Ibu. Jadi kita nantikan semoga uang-uang dari judi bola sudah bisa kembali lagi ke market dan juga asing sudah bisa kembali karena tentu saja MSCI-nya sudah mulai membuat kabar gembira bahwa Indonesia sudah ada news bagus ya. Nanti bisa untuk masuk kembali MSCI dan tentu saja mudah-mudahan dengan adanya kabar itu Indonesia itu tidak jadi ke frontier market. Kalaupun ternyata nanti jadi ke frontier market ya nggak masalah Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena nanti Indonesia di frontier market itu jadi nomor 1 yang menerima dana asing terbesar dari MSCI. Sekarang memang kalau di emerging market, Indonesia itu menjadi negara berkembang yang porsi MSCI-nya itu kecil sekali Bapak Ibu, hanya 0,5%. Tapi nanti kalau misalnya masuk ke frontier market atau negara yang mau bertumbuh, ya Indonesia menjadi juaranya. Jadi kita tinggal pilih saja apakah kita akan tetap bertahan di emerging market dengan posisinya buncit ya atau di bawah, atau kita lebih baik turun dulu, turun ke frontier market tetapi kita menjadi paling besar begitu Bapak Ibu. Kalau saya sih memilih untuk trading harian saja ya. Jadi sampai sekarang saya memilih untuk trading harian karena saham-saham gorengan itu setiap hari ada saja Bapak Ibu ya. Namun kalau untuk saham gorengan memang dananya itu terbatas dan tidak bisa untuk dana besar. Kenapa tidak bisa untuk dana besar? Ya karena bid offer-nya juga terbatas Bapak Ibu. Jadi biasanya kalau kita bareng-bareng untuk live Discord belinya itu adalah 5 sampai dengan 25 juta tergantung dari apa yang nanti dilihat bid offer.
Kalau misalnya seperti BBCA ini kita beli bisa sampai dengan miliaran Bapak Ibu. Tapi kalau di saham-saham gorengan itu belum bisa begitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau untuk di saham gorengan tinggal cek saja nanti di Top Gainer, nanti biasanya ada saja kok yang bergerak sahamnya ya. Kalau di Top Gainer Bapak Ibu sudah cek ternyata sudah naik tinggi, maka Bapak Ibu bisa pilih juga kalau saya biasanya di Top Loser. Jadi kalau saham top loser itu adalah yang saya cari biasanya yang sedang koreksi Bapak Ibu setelah ada market maker yang goreng. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sekarang kita akan persiapkan untuk di hari Senin. Apa yang akan dilakukan Bapak Ibu bisa cek, tentu saja harus dicek ya. Di hari Senin di tanggal 20 ada apa Bapak Ibu? Ternyata di sini ada kumdet dari MLPT. MLPT Bapak Ibu bisa cek bahwa dia akan stock split 1:25. Berarti yang memiliki MLPT sampai di hari Senin atau di tanggal 21 Juli di sore hari, maka nanti di hari Selasanya dia akan dibagi menjadi 25 begitu Bapak Ibu. Jadi nanti harganya tentu saja akan ke 1000-an begitu. Namun Bapak Ibu bisa cermati bahwa di minggu lalu ada juga yang stock split duluan, yaitu adalah Raja Bapak Ibu. Raja dari 5.000-an sekarang turun Bapak Ibu ya, karena stock splitnya adalah 1:5. Jadi dia sejak stock split itu turun Bapak Ibu ya, di sini Bapak Ibu bisa cek. Lalu ada juga RMKE dari 2000-an, dia juga sama stock splitnya 1:5, ketika kemarin malah turun langsung 10%. Berarti kan kita bisa perhatikan kalau misalnya dia sudah mulai turun, siapa yang buang Bapak Ibu? Ternyata yang buang adalah di sini Bapak Ibu bisa cek asing yang buang ya, CCAKBK. Di sini yang nampung ada XL. Nah, XL ini belum tentu retail Bapak Ibu karena dia nampungnya 4,5 miliar. Lalu ada AG, BEKI dan YP. Tapi biasanya AG dan BEKI ini adalah broker-broker yang bisa dibilang adalah kalau Bapak Ibu suka main gorengan itu adalah broker-broker siluman Bapak Ibu ya. Jadi kita bilang siluman adalah biasanya dia hanya akum, nanti tiba-tiba kok tidak ada jual. Ternyata biasanya ditransfer Bapak Ibu untuk penjualannya begitu ya. Jadi hanya brokernya dipakai untuk membeli, tapi untuk menjualnya biasanya menggunakan dari broker lain begitu. Jadi kita kalau mau melihat apa yang harus dilakukan, ya Bapak Ibu bisa cek saja di sini di harga dividen, berarti RMKE ini dia masih setara dengan harga di 4 Juni. Apakah sudah murah atau belum? Ya bagi yang punya di saat 4 Juni dia dapat dividen. Tapi kalau kita kan tentu saja tidak dapat dividen, maka tentu saja kita menunggu memilih apakah dia akan turun lagi. Nanti tentu saja kita beli, lebih baik adalah nanti nunggu saham breakout. Sama juga seperti Raja ya. Raja juga kan sudah turun dan koreksi, maka Bapak Ibu tinggal cek saja. Sejak di sini Bapak Ibu stock splitnya 2 hari yang lalu, di sini sama ya, rata-rata asing jualan dulu. Dan kalau kita cek sejak di hari Kamis menuju ke Jumat, di sini retail yang nampung biasanya kan, kalau retail di sini adalah kode brokernya XL. Namun sekarang itu Bapak Ibu belum tentu XL ini adalah retail. Jadi kita perhatikan saja bahwa kalau Raja ya kita cek di sini ada Bapak Ibu bisa cek high-nya 870 dan hari sekarang posisinya adalah sudah dekat-dekat support. Ya nanti tinggal kita lihat jika ada harga minyak naik lagi, Amerika memanas lagi dengan Iran, ya maka kita akan beli kembali. Begitu Bapak Ibu. Kita tunggu saja ya. Jadi ada di sini setelah MLPT ini Bapak Ibu bisa cek bahwa ini ada sini cash RMKO dan Atik yang dia itu adalah red issue. Kalau saya tidak punya Bapak Ibu ya, maka saya tidak akan perhatikan. Di sini ada CNKO dan OASA yang dia ada public expose. Nah, OASA ini Bapak Ibu di minggu kemarin lumayan ya naiknya ya. Karena apa? Karena terdorong dari adanya BNBR dan juga TPIA yang ikut meramaikan di WTE ya, Waste to Energy, yaitu Bapak Ibu bisa cek sejak tanggal 13 Juli. Sekarang posisinya sudah naik di hari Senin dan Selasa sampai dengan Kamis itu posisinya adalah sideways Bapak Ibu. Jadi kalau kita tarik garis, kemudian lihat broker summary-nya, di sini masih ada GR itu Panin Sekuritas di 305.
Bapak Ibu bisa cek berarti meskipun naiknya di sini sudah tinggi, sudah sempat arah, tapi sekarang masih sideways dan juga masih ada GR. Nah, yang buang ini siapa? Yang buang ini adalah IF, ZP dan AK ya. Biasanya ini asing buang dan juga kita kalau lihat cek di sini ya tentu saja masih inilah ya, masih menunggu untuk apakah dia akan bisa naik kembali atau tidak. Tapi kalau saya dianya sudah mulai turun, volume turun, biasanya nanti kalau ada yang menggoreng lagi ya volumenya spike lalu dia itu bisa naik lagi di atas 336, berarti nanti kita akan coba sebelum 336 ya kita nanti menjadi trailing stop. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu, kalau kita nunggu breakout boleh nggak? Ya boleh. Berarti Bapak Ibu ada kurang lebih 16 poin atau 5% dulu untuk di minggu depan. Kalau ada volume besar ya nanti kita akan berikan ya begitu Bapak Ibu. Nah, untuk hari Senin kita sudah ada GTC buy juga Bapak Ibu ya untuk saham. Jadi kita sudah ada 2 saham, silakan Bapak Ibu cek di channel. Nanti biar pagi-pagi sebelum Bapak Ibu melihat live Discord sudah open dulu, nanti kita akan cek di jam 8.45 IEP-nya apakah saham-saham yang kita beli dia itu bisa IEP-nya di harga close, maka kita dapat harga murah, atau dia nanti ada loncat ya karena terindikasi adanya kenaikan dari market maker-nya yang sedang bergerak. Kalau ada gap out seperti biasa nanti kita beli jam 8.56. Sampai ketemu di live Discord kembali. Bagi Bapak Ibu yang mau ikut live Discord silakan klik di tombol deskripsi, nanti kita akan live bersama-sama.